Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berkumpul atau berjumpa kembali di kelas pertemuan ke-6 kalau tidak salah di momen Hari Raya Idul Fitri ini, dan saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim, meskipun belum sempat bertemu secara fisik. Semoga next class bisa secara fisik bertemu ya, dan kita agendakan 1 jam ke depan akan membahas peran perbankan syariah dalam perekonomian seperti apa, dan saya akan serahkan kepada Kakak Rian Dika dan Afif untuk memulai presentasi, kemudian nanti kita akan diskusikan, dan juga saran saya bisa dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Seperti itu ya, Rian Dika, Kakak, dan Afif. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan tentang peran perbankan syariah dalam perekonomian. Sebelum memulai presentasi, alangkah lebih baiknya jika dimulai dengan doa terlebih dahulu. Berdoa, disilakan. Berdoa dicukupkan dan dilanjutkan di lain waktu. Boleh di next. Topik pembahasan yang akan dibahas pada materi hari ini ada peran bank syariah dalam pembiayaan di sektor real, kontribusi bank syariah dalam industri keuangan, dan dampak perbankan syariah dalam membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Next. Baik, yang pertama akan dijelaskan tentang peran bank syariah. Lalu di sini akan dijelaskan tentang sektor real terlebih dahulu. Apa itu sektor real? Sektor real adalah bagian dari perekonomian yang berkaitan langsung dengan produksi barang dan jasa yang nyata, yang digunakan langsung oleh masyarakat. Sektor ini mencakup berbagai aktivitas ekonomi, misalnya pertanian, kehutanan, perikanan, industri atau manufaktur, konstruksi, perdagangan, transportasi, jasa seperti pendidikan, dan lain-lain. Intinya, sektor real adalah penggerak utama ekonomi karena menghasilkan output nyata dan menciptakan lapangan kerja, sedangkan sektor keuangan merupakan sektor yang menjadi pendukung dari sektor real. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada peran perbankan syariah. Bank syariah dalam hal ini berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkan kembali dana tersebut ke sektor real dalam bentuk pembiayaan. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah menggunakan akad berbasis syariah seperti mudharabah yang merupakan kerjasama pemilik dana dan pengelola usaha, di mana bank bertindak sebagai pemilik dana dan pelaku usaha sebagai pengelola. Lalu yang kedua ada musyarakah, yakni kerjasama modal antara bank dan nasabah, di mana bank memberikan modal dan nasabah memberikan modal dan juga tenaganya. Lalu ada murabah yang merupakan jual beli, bank membeli barang lalu menjual ke nasabah dengan margin tertentu. Lalu yang keempat ada ijaroh, yakni akad untuk sewa menyewa. Pembiayaan ini selalu terkait dengan kegiatan ekonomi nyata, bukan sekedar pinjam uang seperti yang ada di sektor keuangan. Lalu jadi next. Terdapat berita, yakni BSI, pembiayaan UMKM BSI-nya naik sebesar 9,01% per tahun 2025. Pembiayaan UMKM ini mencapai 52 triliun yang naik 9,01 year on year. UMKM yang terafiliasi oleh BSI sudah mencapai 347.000 peserta. Lalu selain menggelontorkan dana, BSI juga senantiasa membina dan mendukung UMKM agar naik kelas, agar tidak stuck menjadi UMKM saja. Boleh di next.
Baik, di sini alur kerjanya, pertama nasabah menabung di bank, lalu bank menghimpun dananya. Setelah itu, bank sebagai penghimpun mengelola dana dengan membagikan usaha ke sektor real. Lalu dana yang dibagikan ke sektor real akan digunakan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Lalu apabila usahanya berkembang, maka akan dibagi keuntungan. Namun apabila usahanya tidak berkembang, maka perusahaan dan pelaku UMKM atau pelaku usaha akan menerima dampak masing-masing. Lalu apabila terjadi keuntungan, maka ekonomi akan ikut bergerak. Bank syariah dalam hal ini berfungsi sebagai penghubung antara pemilik dana yang merupakan nasabah bank dan juga pelaku usaha. Boleh, ini next. Baik. Untuk keunggulannya sendiri ada 3 yang kami cantumkan. Yang pertama ada mendorong pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan teori Joseph Schumpeter. Schumpeter menyatakan bahwa sektor keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan sektor produktif yang real. Semakin besar pembiayaan, maka semakin tinggi juga aktivitas produksi dan menyebabkan ekonomi akan meningkat. Lalu yang B, risiko ditanggung bersama oleh kedua pihak dalam sistem bagi hasil. Jika untung, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan jika rugi akan ditanggung bersama sesuai dengan risikonya masing-masing. Sistem ini lebih adil dibandingkan dengan sistem bunga yang tetap menuntut pembayaran. Apabila pelaku usaha naik atau turun, rugi atau untung, sistem bank konvensional tidak memberikan hal tersebut, sehingga lebih berisiko bagi pelaku usaha. Yang ketiga, lebih tahan terhadap krisis karena tidak menggunakan suku bunga, tidak bersifat spekulatif, dan juga berbasis transaksi real. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kontribusi bank syariah dalam industri keuangan. Setidaknya ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pertumbuhan aset dan pangsa pasar. Yang kedua penyediaan produk keuangan syariah. Dan yang ketiga inklusi keuangan dan keuangan digital. Yang pertama, terkait pertumbuhan aset dan pangsa pasar. Pada Agustus 2024, pangsa pasar perbankan syariah meningkat menjadi 7,33% dengan pertumbuhan aset mencapai 10,37% atau sebesar 902,39 triliun. Keuangan syariah di Indonesia sendiri terdiri dari beberapa sektor utama, yaitu perbankan syariah, pasar modal syariah, PPDP syariah, PVML syariah, IKD syariah. Kelima sektor ini membentuk sebuah ekosistem keuangan syariah yang saling terintegrasi. Berdasarkan data market share keuangan syariah sebesar 11,45% merupakan keuangan syariah, sedangkan sisanya yaitu 88,55% masih menggunakan keuangan konvensional yang masih sangat mendominasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan keuangan syariah cukup baik, namun pangsa pasarnya masih relatif kecil dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Jika dilihat pada data aset tahun 2020 hingga 2024, terjadi peningkatan yang konsisten setiap tahunnya terkait total aset keuangan syariah yang terus tumbuh hingga mencapai sekitar 2.800 triliun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa industri keuangan syariah mengalami tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan. Dari beberapa sektor yang ada, perbankan syariah merupakan kontributor yang paling besar terhadap total aset, diikuti pasar modal syariah, kemudian
NB Syariah. Hal ini menegaskan bahwa perbankan syariah sendiri memiliki peran yang sangat dominan terhadap keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya, terkait penyediaan produk keuangan syariah, setidaknya ada tiga. Yang pertama ada tabungan dan deposito syariah yang menggunakan akad mudharabah bagi hasil atau wadiah, yaitu titipan. Yang kedua, instrumen pasar modal syariah seperti saham syariah, reksadana syariah, ETF syariah, atau exchange trade fund syariah, dan sukuk atau obligasi syariah. Yang ketiga, ada asuransi syariah atau takaful yang memberikan alternatif perlindungan keuangan berbasis syariah. Perbankan syariah sendiri meningkatkan inklusi keuangan melalui digitalisasi layanan perbankan dan fintech syariah. Beberapa bank syariah telah berkolaborasi dengan startup fintech syariah untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank konvensional. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah dampak dari perbankan syariah dalam membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Next. Di sini ada pilar utama dan juga tantangan. Yang pertama ada pilar utama dampak perbankan syariah. Selanjutnya. Nah, perbankan syariah terbukti menjadi penopang ekonomi bahkan di masa krisis seperti pandemi COVID-19. Dan karena tidak meminjamkan uang semata, melainkan membiayai kegiatan usaha yang real. Sektor ini mampu mencatat posisi berkembang dari sisi aset pertumbuhan sebesar 9,8%, pembiayaan yang disalurkan atau PYD tumbuh signifikan sebesar 10,23%, dan dana pihak ketiga atau DPK tumbuh sebesar 8,7%. Pertumbuhan pembiayaan ini langsung menggerakkan sektor real dari UMKM yang sedang kesulitan likuiditas. Next. Selanjutnya adalah ketahanan bank syariah didorong oleh larangan keras terhadap transaksi yang goror dan maisir, serta kewajiban adanya jaminan aset fisik underlying aset atau underlying aset. Hal ini mencegah perbankan syariah dari paparan aset beracun atau toxic asset yang sering memicu krisis finansial. Kinerja ini tercermin dari rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR perbankan syariah yang tetap sangat kuat di kisaran 20,93% pada saat krisis memuncak di Juli tahun 2020. Jauh di atas proyeksi perbankan yang bisa hingga 14%. Next. Selanjutnya adalah bank syariah memiliki peran masif dalam menyerap dan memasarkan surat berharga syariah negara atau SBSN atau suku. Dana investasi ini langsung digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur secara akumulatif. Total pembiayaan proyek SBSN dari tahun 2013 hingga 2023 telah mencapai angka nominal 209,83 triliun. Dana raksasa ini tersebut digunakan untuk membiayai 5.126 proyek infrastruktur di 34 provinsi di Indonesia, termasuk jembatan, jalan tol, rel kereta api, dan fasilitas pendidikan, yang secara langsung menurunkan biaya logistik nasional. Next. Selanjutnya, perbankan syariah memfasilitasi instrumen sosial ekonomi bernama Kas Wakaf Link Suku atau CWLS atau wakaf uang. Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, diperkirakan mencapai 130 triliun. Melalui CWLS, dana wakaf diberikan dan hasil guna untuk membiayai program sosial seperti rumah sakit retina gratis atau beasiswa. Hingga Oktober tahun 2023,
Perolehan aset wakaf uang yang berhasil dicatat melalui instrumen CWLS dan non-CWLS telah mencapai 2,23 triliun. Dan ini secara langsung bertindak sebagai jaring pengaman sosial yang menekan ketimpangan ekonomi nasional. Selanjutnya, adalah sistem syariah sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan. Pertumbuhan ekosistem ini secara bertahap memperlihatkan hasil yang solid. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, total aset perbankan syariah di Indonesia telah menembus angka 980,3 triliun pada awal tahun 2024. Ini meningkat sebanyak 9,88% dari tahun sebelumnya. Ekspansi aset ini membuktikan bahwa perputaran roda ekonomi berbasis syariat makin dipercaya untuk menjaga perputaran ekonomi yang lebih sehat di tengah ketidakpastian global. Next. Selanjutnya adalah tantangan. Meskipun Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia dan aset bank syariah sudah menembus 980 triliun, pangsa pasarnya belum mendominasi. Berdasarkan statistik perbankan syariah OJK per Maret 2024, market share perbankan syariah di Indonesia baru mencapai angka 7,33% dari total industri perbankan nasional. Angka ini menegaskan bahwa lebih dari 92% perputaran uang dan pembiayaan masih dikuasai oleh institusi perbankan konvensional. Next. Selanjutnya adalah tantangan terbesar yang menahan laju market share di atas adalah rendahnya literasi masyarakat. Berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan atau SNLIK dari OJK, yang dirilis tahun 2024, indeks literasi keuangan nasional berada di angka 65,43%. Namun secara spesifik, indeks literasi keuangan syariah masih tertinggal jauh di angka 39,11%. Diiringi dengan indeks inklusi keuangan syariah yang baru menyentuh 12,88%. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti perbedaan mendasar akad syariah dibandingkan sistem bunga. Next. Untuk dapat bersaing dengan perbankan konvensional raksasa dalam mendanai proyek infrastruktur mega atau investasi korporasi tanpa bergantung pada sindikasi kredit, bank syariah membutuhkan rasio modal inti yang sangat besar. Jika dilihat secara individu, di luar Bank Syariah Indonesia atau BSI yang total asetnya mendominasi dengan pasar 40% dari total aset perbankan syariah nasional, mayoritas bank syariah berstatus buku yang lebih rendah dan unit usaha syariah masih harus berjuang memperkuat modal agar resilient atau mampu membiayai penetrasi teknologi digital yang mahal. Next. Selanjutnya adalah pertumbuhan. Dilihat dari data kinerja dari Juni 2021 hingga Juni 2025, bank ini menunjukkan tren profit dan efisiensi yang sangat impresif. Hal ini dibuktikan dari ROA atau Return on Asset, yaitu rasio untuk melihat kemampuan bank menghasilkan keuntungan dari seluruh aset yang dimiliki, konsisten naik dari 1,49% menjadi 2,38%. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik. Khusus untuk BOPO, semakin rendahnya persentase bank beroperasi. Berkat kombinasi aset yang produktif dan operasional yang efisien ini, laba bersih bank melonjak lebih dari 2 kali lipat, dari 3,8,8 triliun pada tahun 2021 menjadi 9,21 triliun pada Juni 2025. Pertumbuhan laba tersebut tentu didukung oleh bisnis dan stabilitas modal yang kokoh. Dari sisi
keamanan, bank memiliki ketahanan dengan CAR atau capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modal di angka 27,1%. Semakin tinggi, semakin aman dalam menanggung risiko. Kepercayaan masyarakat juga terus meningkat, tercermin dari DPK atau dana pihak ketiga berupa tabungan dan deposito yang bertumbuh pada pesat mencapai 742,1 triliun. Dana tersebut berhasil diputarkan kembali ke masyarakat secara produktif, dibuktikan dengan loan growth pertumbuhan kredit yang solid di level 11,12% pada tahun 2025. Hal ini menjadi FDR atau Financing to Deposit Ratio, yaitu rasio yang mengukur seberapa banyak dana nasabah yang disalurkan menjadi kredit tetap ideal di kisaran 81,82%. Kesimpulannya, Bank Syariah ini tidak hanya sangat sehat dan aman, tetapi juga mampu berekspansi secara teratur. Next. Ini grafik-grafiknya. Next. Lagi. Lagi. Selanjutnya adalah penyebaran kantor cabang. Melihat grafik sebaran jaringan kantor perbankan syariah per Juni 2025 ini, terlihat jelas bahwa pusat penetrasi pasar masih terkonsentrasi kuat di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, serta Kalimantan Timur. Menariknya dari komposisi sebaran ini, strategi perbankan syariah tampaknya sangat mengandalkan kantor cabang pembantu atau KCP yang porsinya jauh mendominasi dibandingkan kantor cabang utama, yang merupakan langkah efisiensi meminimalkan biaya operasional sambil tetap memperluas jangkauan ke masyarakat. Di sisi lain, masih kosong dengan beberapa provinsi wilayah Indonesia, khususnya Indonesia Timur, justru menunjukkan besarnya peluang besar yang belum tergarap yang bisa menjadi target strategi ekspansi di masa depan. Next. Selanjutnya. Berikut adalah grafiknya. Next. Selanjutnya. Terima kasih. Ya, forum kami kembalikan kepada Pak Aminu. Larana Group itu siapa? Larana Group siapa? Liandika. Itu loh, Larana Group itu siapa? Kalian grupnya, grup 3 ini Larana namanya. Tiap pertemuan beda nama. Halo Rian. Ya, Pak. Itu template sih, Pak. Jadi harusnya diganti. Oh, belum diganti. Saya pikir tiap tiap kelompok beda nama grup. Oke, coba ke belakang. Baik, terima kasih presentasinya. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan atau selama kalian membuat materi ini, kira-kira ada yang perlu kita bahas? Perannya sebelum saya nanti menunjukkan beberapa poin yang saya sudah siapkan juga. Bisa dari awal, Rian. Kamu slide ke awal juga. Kok ini? Ya benar tadi tampilannya, cuman dari awal kita kaji, kita ulang. Ada yang ingin ditanyakan, ada peran perbankan syariah dalam pembiayaan sektor real. Jadi kan apakah perbankan syariah ini berbeda dengan konvensional yang 100% gitu mendukung sektor real, atau jangan-jangan masih ada kesamaan dengan perbankan yang tidak syariah, di mana ketika misalkan kita adalah individu yang tidak syariah, ya terserah kita ya, yang penting kita letakkan dana itu di tempat yang menguntungkan. Tidak harus di sektor real, kan ada dua sektor tuh, sektor real dengan sektor keuangan. Kira-kira dari kalian menyiapkan materi, diberi penugasan, melihat berita, laporan, jurnal, hasil riset, hasil observasi, itu gimana tuh? Ada pertanyaan
sekitar ini atau ada hal yang ingin diketahui, bahwasanya kesimpulannya seperti ini. Kira-kira gimana? Bisa di next, Rian, sambil jalan kita bahas peran dalam pembiayaan sektoril dulu ya. Oke, terus next, betul. Ya, ada beberapa sektoril nih kan, ada sektor keuangan juga. Ini akad-akad nanti kan akan kita pelajari lebih detail di penghimpunan dana dan juga penyaluran. Satu akad nanti akan dibahas di penghimpunan dana dan bisa jadi akad yang sama digunakan untuk pembiayaan. Nanti untuk lebih detailnya kita akan bahas itu di next meeting, tapi ini kita bahas dulu. Sebenarnya peran bank itu gimana sih? Nanti kita detailkan. Terus lanjut lagi. Oke, kan? Nah ini oke, UMKM. Bagus. Next. Harusnya ini supaya lebih jelas berita ini tuh di-compare dengan yang konvensional. Datanya konvensional seperti apa? Berapa persen sih pembiayaan konvensional? Karena ketika kita bicara berapa rupiah yang tersalurkan, syariah pasti kalah. Tapi ketika bicara, oh, bank konven itu berkontribusi misalkan 50% ke sektoril, bank syariah semua pembiayaannya 80% sektoril, sisanya di sektor keuangan. Berarti kan bank syariah lebih unggul tuh, meskipun jumlah rupiahnya lebih kecil. Berarti sesuai dengan maqasid syariah atau tujuan-tujuan diadakannya bank itu supaya syariah. Terlepas adanya nanti di akhir-akhir saja ya, kita kritik apakah bank syariah itu sesuai syariah, itu nanti kita bahas di akhir, lateral thinking, supaya tidak membingungkan. Karena kalau hanya mempelajari taklid atau setuju 100% dengan bank syariah tanpa melihat realitanya, kesesuaian dengan tujuan utama, nanti yang akan kita pelajari dikhawatirkan kita hanya mendukung tanpa tahu keadaan asli. Itu kan juga bahaya. Fanatik buta, itu kan juga kurang bagus gitu. Apalagi kita di kalangan akademisi. Beda halnya fanatik buta jika seseorang tersebut bekerja di lembaga itu. Pokoknya lembaga ini terbaik. Tidak ada yang lebih baik dibanding lembaga tempatku bekerja. Itu mungkin fanatik ya. Tapi ketika kita di ranah akademis, harusnya kita terbuka gitu, open mind. Misalkan kita akui, oh ya kampus itu lebih baik, oh kampus saya lebih baik dalam hal ini, kampus itu lebih baik pendidikannya dalam hal ini, itu harus open mind jika kita di ranah akademik kan. Dan ini cara kerja alurnya ya. Nah ini harusnya diperjelas. Nasabah menabung ini dalam hal apa? Apa bedanya dengan syariah? Sama-sama kelebihan dari konsumsi. Jadi S sama dengan I ya ini. Jadi perannya itu salah satunya adalah sektor investasi. Di dalam syariah, ketika kalian belajar fikih barangkali ya, di ekonomi syariah, saya lupa apakah sudah saya sampaikan, ada dua jenis akad di dalam syariah Islam. Akad apa itu? Ini penggolongan yang besar, penggolongan yang besarnya itu ada dua. Namanya ada akad tijari, akad perjanjian kontrak untuk bisnis, dengan akad tabaruk, kontrak perjanjian antar manusia untuk saling tolong-menolong. Jadi ada dua. Nah, perbankan masuk di akad tijari. Pun ketika sudah mencapai batasan tertentu, nisab dan juga waktu tertentu, haul, bank syariah, lembaga keuangan syariah itu juga boleh melakukan aktivitas akad tabaruk, tolong-menolong. Oke, berarti ada dua nih. Tapi perbankan utamanya adalah tijari. Jadi ketika perbankan mencari untung, itu sangatlah lumrah dan wajar kan gitu. Kita sebagai individu ketika berdagang, boleh kita mencari keuntungan. Akad tijari. Asuransi sama. Asuransi mencari keuntungan atau tolong-menolong kan ini. Tapi kalau dalam syariat Islamnya, asuransi ini pelengkap. Tidak boleh untuk tijari. Harusnya. Tidak boleh untuk mencari keuntungan. Dia murni untuk tolong-menolong. Silahkan dikaji tuh. Asuransi syariah ini tujuannya tijari atau tabaruk. Contoh akad tabaruk adalah berderma, menyumbang, memberi zakat, per 10. Tapi per 10 tidak masuk akad tijari ya, karena itu agama lain.
Intinya ada yang mirip gitu, ada yang mirip untuk kemanusiaan, tidak mencari profit oriented. Intinya lembaga yang berada di akad tabaruk itu biasanya adalah lembaga ziswaf. Namun wakaf itu juga disyaratkan harus mendapat keuntungan supaya harta benda wakafnya itu generate income. Berarti kan dia ada di dua hal ya. Di satu sisi wakaf adalah akad tabaruk, namun mengelola harta benda wakafnya harus dengan akad tijari. Tuh. Di bank boleh nggak menjadi nadir? Sebentar ya, ada gangguan. Nggak, lagi kuliah sama Bella. Mohon maaf ya, ada gangguan sedikit. Jadi seperti itu. Nah, perbankan bisa menjadi nadir. Maksudnya apa? Mengumpulkan dana dari masyarakat untuk keperluan wakaf. Itu juga bisa. Jadi seperti itu. Kemudian ini menghimpun dana disalurkan sektoril. Harapannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu, nanti kita bisa lihat data-datanya ya. Bisa dilanjut. Next, coba PPT-nya. Oke. Nah, ini beberapa keunggulannya ya, tapi karena kita tidak memiliki data dibandingkan dengan peran perbankan konvensional seperti apa, kita bisa lanjut dulu. Kalau harusnya nanti disiapkan datanya. Karena secara data saya belum memiliki ya, apakah lebih industri keuangan seperti apa kan. Kalau tadi dari perekonomian, oke. Boleh saya share screen sebentar untuk bagaimana sih bank sebagai akad di sektor real. Nah, ini. Boleh. Karena bank itu lembaganya investasi, kelihatan ya. Maka ini saya mencoba memanfaatkan teknologi untuk menggambar. Nah, di sini ada, kita bisa lihat kunci pertumbuhan ekonomi itu investasi. Nah, berarti investasi yang sesuai dengan kaidah sesungguhnya yang saya tulis dalam buku adalah aktivitas yang bagaimana? Yang sektorial. Menciptakan lapangan kerja baru, membuat infrastruktur jauh lebih baik. Nah, untuk aliran bagi masyarakat seperti apa? Ini mungkin internasional ya. Ada aliran dana asing, kemudian kerjasama dunia. Ini mohon maaf tulisannya agak salah karena dibantu AI, dan stabilitas ekonomi global. Kita lihat lagi yang lainnya. Sumber investasi dari mana saja? Ini dia. Jadi perbankan itu bisa ada namanya komersil bank, individu, ada corporate bank yang menangani ekspor impor, ada juga bank milik pemerintah, BPD dan lain sebagainya, dalam penggajian dan lain sebagainya, BTPN, BTN, itu yang mengurusi gaji-gaji, enggak. Kemudian ini Exim Bank biasanya, ekspor impor bank, namanya seperti itu. Kemudian sektor investasi ada apa saja? Sekarang banyak nih. Ada bisnis, infrastruktur, teknologi, finansial teknologi, dan lain sebagainya. Dan harusnya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, di mana indikatornya lapangan pekerjaan, inovasi, dan sebagainya. Dan ini juga harus diperhitungkan. Ini beberapa gambaran perbankan itu bisa berperan untuk menciptakan iklim investasi. Karena apa? Mengkonvert saving, kelebihan dana yang ada di masyarakat, kemudian ditransformasi menjadi sektor I. Kalau kalian pelajari S sama dengan I. Namun perlu kita ketahui seberapa besar dana yang mengalir, dana yang terkumpul GPK, S apakah benar-benar sama dengan I atau jangan-jangan S lebih besar dibanding I. Ini yang menjadi pertanyaan kita, yang menjadi PR kita. Karena S sama dengan I adalah asumsi. Harapan para pakar, para teoritis ekonomi, para ekonom, supaya semua saving itu tidak ada yang mengendap, supaya dana di masyarakat itu berputar sehingga menekan laju inflasi. Kenapa? Ketika kita menyimpan dana dan dana tidak tersalurkan, maka mata uang yang beredar lebih tinggi. Ketika mata uang yang beredar lebih tinggi, maka jumlah harga-harga barang akan mengalami peningkatan, akan mengalami kenaikan. Kemarin ketika saya menyimak ada salah satu podcast yang membahas seperti ini. Inflation is children of interest rate. Berarti inflasi itu adalah anak dari suku bunga. Kalau kita bahas konvensional, bank syariah seperti apa? Ketika sebuah sistemnya tidak mengenal suku bunga,
Berarti harusnya secara idealnya tidak ada penciptaan mata uang atau penggelembungan nominal sebuah mata uang di wilayah tertentu. Kan seperti itu. Jadi kita coba ilustrasikan. Kemudian investasi digambarkan sebagai kunci kemajuan. Karena apa? Meningkatkan kesejahteraan manusia, membangun masa depan berkelanjutan. Inilah makna investasi yang sesungguhnya. Pak, kalau investasi yang hanya di sektor keuangan dan tidak mengalir, itu bagaimana? Nah, nanti kita bahas ya. Pasar saham, pasar modal ini kan berarti ada dana menggelembung itu. Oke, harusnya investasi yang sesuai dengan filosofisnya itu seperti itu. Tapi kenyataannya nanti kita bahas satu persatu dalam pertemuan berikutnya ya. Sumber dana tadi sudah, ini sektor produktif ya. Dan di buku yang saya tulis, saya ingin di bagian pertama itu mengembalikan atau mendudukkan kembali, meredefinisi atau mendefinisikan ulang investasi itu sesuai dengan apa ya istilahnya hakikatnya gitu. Bahwasanya dia tidak hanya menggelembung tapi juga harus berperan pada sektor real dan peningkatan kesejahteraan, serta karena saya menulisnya adalah investasi Islami, maka aspek halal haram harus diperhatikan karena setiap yang diharamkan itu ketika di bahasa Inggris kan harm itu menjadi harmful. Harmful itu adalah yang berbahaya. Jadi haram itu adalah sesuatu yang berbahaya. Ini masih asal ini ya pemikiran pribadi. Belum saya coba telusuri apakah ada hubungan antara haram bahasa Arab dengan harm bahasa Inggris yaitu berbahaya. Jika ada berarti oh bisa jadi haram adalah sesuatu yang dilarang dan dilarang itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah sesuatu yang membahayakan sehingga menjadi harm. HARM kalau bahasa Inggrisnya kan harmful, berbahaya, dan dalam bahasa Arab haram itu kan mirip. Oke, kemudian pertumbuhan ekonomi seperti ini ya. Terkait dengan pajak ada pembahasan tersendiri, saya tidak akan membahasnya di sini. Intinya adalah seperti ini. Ya, ini ada bentuknya lapangan pekerjaan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Oke, coba kembali lagi ke yang slide-nya Rian ya. Itu materi saya di investasi dengan bantuan gambar. Kemarin kalau tidak salah, saya juga sampaikan ke kelompok kalian untuk coba minta bantuan AI diilustrasikan. Peran perbankan itu seperti apa dalam perekonomian. Itu tadi bukan peran perbankan, tapi peran investasi. Salah satu aktivitas yang dimainkan oleh perbankan dan perbankan syariah dalam membangun sebuah perekonomian. Nah, sekarang kontribusi bank syariah di dalam industri keuangan, di dalam sektor keuangan ya, belum sektor realnya. Oke, coba next ada apa saja yang kita bisa amati di sini. Untuk kita semoga 10 menit lagi selesai ya. Oke, pangsa pasar lihatlah. Harusnya ini dijajarkan. Nanti coba ditambahkan datanya berbanding dengan jumlah umat Islam di Indonesia berapa. Semisalnya umat Islam yang jumlahnya 90 sekian persen itu meletakkan dananya di bank syariah sejumlah 10 juta saja atau 1 juta saja, itu sebenarnya berapa sih yang terjadi? Bisa ya? Nanti diilustrasikan, Rian. Kan ini pangsa pasar kita kecil nih, cuma 7%. Ini berbanding seluruhan aset ya, berbanding dengan aset perbankan syariah dan konvensional ya. Nanti coba divisualisasikan. Jadi ibaratnya aset perbankan baik syariah maupun konven 100%, kita tuh hanya irisannya 7%. Nanti supaya lebih detail, nanti tolong divisualisasikan. 7,33% itu seberapanya kalau dibulat. Ibaratnya aset bank syariah dan konven, kita tuh seberapanya. Oke, itu ya. Ketika bicara pertumbuhan aset, maka dibuat grafis atau line graph, atau bar chart, bar graph atau line chart. Gitu. Kemudian nanti coba diilustrasi dengan penduduk Islam yang mencapai sekian persen, anggaplah sekian juta penduduk, sekian 270 juta jiwa ya, 270 juta. Nah, coba dicek ya, 80% dari total penduduk kita itu ketemu berapa sih orangnya? Ketika dikalikan dengan satu individu itu nabung aja 1 juta. Atau 10 juta, jadi 1 juta akan terkumpul berapa?
Itu kan ada tulisannya tuh. Ketika 10 juta per individu akan terkumpul berapa, dan ketika di angka ini dibagi dengan total aset perbankan kita, kira-kira lebih besar nggak dari 7%? Paham ya? Nanti coba dilakukan kalkulasi atau komparasi-komparasi supaya lebih terlihat gitu. Bisa di next dengan data yang ada ya, dengan data yang terakhir lah. Adanya 2025 ya 2025, belum ada 2025 ya 2024 kita pakai. Nah, ini kan contoh gambarnya. Berarti posisi perbankan syariah memang di antara lembaga keuangan syariah lainnya itu terbesar. Itu ya, market share keuangan syariah ini sebentar. Oh, itu ya. Saya balik lagi tadi berapa? 11,45 tadi datanya sama. Tadi 7, ini beda tahun tuh. Nah, ini 7. Tadi ini data yang keberapa? Itu meningkat menjadi 7% pangsa perbankan syariahnya. Terus kamu geser, coba kemudian 11 ini ditambah dengan pasar modal dan lain sebagainya nggak maksudnya? Oh begitu, baik. Berarti ini perbandingannya adalah keuangan di Indonesia, konven banding syariah, tidak hanya perbankan versus perbankan. Oke, paham. Nanti coba dicek tuh, bener nggak 7% itu berbanding bank konvensional saja. Jadi aset perbankan syariah itu berbanding aset perbankan berapa? Kalau ini kan bukan antar perbankan, tapi antar lembaga keuangan konven dan syariah jumlahnya 11,45 ya. Tahunnya belum kelihatan. Tahun berapa ini? Ini tahunnya ditambahkan. Oke. Terus ini oke, growth total aset yang hijau, pasar modal syariah menyumbang besar, IKNB perbankan segitu. Nah, adapun tentang pasar modal syariah ini juga menjadi pertanyaan penting. Apakah benar-benar dana yang di pasar modal perputarannya itu 100% mengalir ke sektor real, atau jangan-jangan hanya primary marketnya yang mengalir sektor real, sekunderinya menggelembung bebas tanpa ada kontrol. Nah, itu di luar bahasan kita karena kita sedang membahas aset perbankan syariah ya. Syariah maupun konven, tapi kita mata kuliahnya syariah, berarti harusnya kontribusi terhadap sektor real prosentasenya lebih besar yang syariah dibanding perbankan secara umum. Oke, bisa di next. Kemudian itu ya. Ada lagi? Ada pertanyaan barangkali setelah penjelasan ini? Belum? Belum ya. Oke, ini nanti kan kita bahas di pertemuan selanjutnya di dalam materi sebentar. Oke, ini tanggal 26 bulan. Di produk perbankan, sistem penghimpunan, nanti kita lebih dalam lagi, kita dari makro dulu, mengenal regulasi, sejarahnya, kemudian perannya seperti apa. Nanti kita akan bahas produk-produk ataupun akad-akad di dalam perbankan syariah. Supaya mengetahui, oh dari gambaran umum ini, kita akan mulai melihat detailnya. Karena apa? Selama saya belajar, itu kita tidak jelaskan posisi perbankan di dalam kancah ekonomi. Kita langsung masuk ke what is bank, apa aturannya, apa produknya. Jadi kalau kita gambarkan di materi hari ini, kita bisa tahu oh posisi perbankan itu di sini, di antara kegiatan atau aktivitas perekonomian. Sejarahnya sudah kita tahu ya. Asuransi, nah ini juga setiap akun asuransi semestinya punya rekening bank. Benar nggak? Apa ada asuransi berdiri sendiri tanpa rekening bank? Berarti kan sangat erat ya. Ketika kalian belajar premi, ketika kalian bertransaksi dengan pihak asuransi, pasti melibatkan rekening perbankan, betul? Atau ada rekening sendiri dia, tanpa bank. Misalkan saya mau kirim ke Jiwasraya, mau kirim ke apa yang bagus sekarang, Prudensial. Punya nggak rekening Prudensial? Nah, punya kan? Ya pasti dia akan berafiliasi atau melibatkan perbankan. Pak, kalau asuransi syariah, tapi saya pernah, misalkan itu ya, buka asuransi syariah, tapi transfernya ke bank konven. Ada nggak? Nemu nggak? Ayo lah. Ini yang rancu ini PR bersama ya. Artinya apa? Harusnya setiap environment yang mengatasnamakan lembaga keuangan syariah, rekeningnya harusnya rekening bank syariah untuk mendukung pertumbuhan, untuk mendukung meningkatkan
pangsa pasar bank syariah. Masa iya? Mohon maaf nih ya, bukan niat menyindir, tapi terkadang saya melihat pengumpulan dana zakat, rekening QR masjid, rumah ibadah Islam, itu QR-nya perbankan konvensional. Lah, ini gimana? Gitu. Itu kan menjadi pengurang ya, menjadi pengurang pangsa pasar kita. Jadi lembaga-lembaga zakat, harusnya mereka semuanya rekeningnya perbankan syariah. Badan Wakaf Nasional, harusnya lembaganya perbankan syariah untuk mendukung environment syariah. Misalkan restoran halal, pembayarannya bank konven, ya mengatasnamakan syariah tapi tidak mendukung. Terlepas dari isu, sama aja perbankan konven sama syariah. Terlepas isu itu kita bahas di akhir. Setelah kita belajar dulu perbankan syariah, baru kita akan membahas mengenai apa yang kontra, apa ya pandangan-pandangan beberapa kalangan masyarakat yang menganggap halal apa al-bai'u mislur riba. Karena di Quran sudah dijelaskan ada golongan orang yang mengatakan jual beli itu ya riba. Padahal beda. Nanti kita bahas. Kenapa saya bahas itu supaya kalian bisa menjawab atau merespon tanggapan-tanggapan masyarakat yang menyamakan antara bank syariah dan bank konvensional sama saja. Meskipun saya sendiri juga memiliki kritik terhadap bank syariah. Kritiknya tapi untuk membangun, bukan untuk merendahkan. Jadi kita mengkritik untuk memperbaiki, bukan mengkritik untuk mencela dan mencari cacatnya, tapi lebih kepada ya ini jangan dilakukan, ini kurang sesuai. Itu nanti kita bahas di akhir ketika kalian sudah paham. Intinya adalah harusnya environment keuangan syariah, lembaga-lembaga siswa, lembaga-lembaga asuransi syariah, masjid-masjid yang mengatasnamakan bisnisnya halal itu menyediakan pembayarannya mendukung perbankan syariah. Kalau perlu EDC-nya itu ATM-nya itu kartu yang dia terima itu misalkan ya BSI, BSN, Bank Mega Syariah, Aladin Syariah, nah itu disediakan harusnya. Dan Aladin Syariah ini juga saya salut ya. Artinya apa? Itu kan miliknya Alpha Group. Berarti Alpha Midi dia membuat perbankan atau lembaga itu mengeluarkan lembaga keuangan perbankan langsung berbasis syariah full karena Aladin tidak ada yang konven. Bank Jago ada konvennya. Syariah itu full. Berarti kalau tidak salah Aladin itu di bawah Alpha Group, Alpha Midi, Alfamart. Berarti kan kenapa saya lebih condong belanja di Alfamart ketika ada pilihan Indomaret Alfamart, saya lebih condong ke Alfamart karena salah satunya ternyata itu tadi. Oh, dia punya lembaga keuangan sendiri dan berbasis syariah. Terlepas penerapannya itu 100% syariah atau tidak, intinya sudah ada itikat baik, sudah ada gerakan nyata untuk mendukung syariah dalam lembaga keuangan kan gitu. Nah, ini nanti instrumen pasar modal kita tidak bahas ya karena materi kita cukup tahu saja bahwasanya ada instrumen ini yang pastinya melibatkan lembaga keuangan syariah dan online trading sistem syariah saya di pasar modal itu dulunya BCA Conven, dulunya BCA Conven atau BNI Syariah saya lupa. Kemudian saya inisiatif dalam perjalanannya saya ganti RDN-nya, rekening dana nasabahnya itu ke bank BCA Syariah. Jadi sudahlah di online trading sistemnya syariah, OTS, online trading system syariah. Sebentar, SOTS syariah online trading system. Sistem online trading syariah online trading sistemnya itu konvensional sudahlah SOTS yaitu syariah online trading system, namun RDN-nya dan RGI-nya rekening dana investasi atau ya rekening dana investasi sama rekening dana nasabah itu masih bank konvensional. Itu kan juga transaksi di pasar keuangan syariah namun masih menguatkan pangsa pasar bank konven. Nah itu. Oke. Itu untuk tabungan deposito dan sebagainya nanti kita bahas lebih detail di materi-materi berikutnya. Oke, bisa di next coba apalagi. Kita ada waktu 6 menit. Ini sudah kembali ke Malang semua kah kalian ini? Atau masih di tempat masing-masing? Masing-masing ya. Oke, next. Rian, bisa di next.
Terus lanjut. Oke, ini sudah banyak ya bukti-bukti penelitian maupun fakta di lapangan lembaga berbasis syariah lebih lebih kuat, lebih konsisten, bukan reliable, lebih tahan dibanding bank konvensional atau sistem keuangan berbasis suku bunga terhadap krisis karena ditopang oleh sektor realnya. Kemudian lanjut, resilient. Oke, sebelumnya apa tadi? Saya judulnya kok lupa. Katalisator pembangunan. Oke, nah ini salah satu produk investasi berbasis sukuk, namun pembeliannya bisa melalui perbankan. Bagi kalian yang sudah membuka rekening syariah, nanti ada beberapa fitur pembelian produknya. Kemarin kalau tidak saya share tentang sukuk negara. Itu bank-bank yang terafiliasi, sayangnya tidak semuanya syariah. Coba nanti dicek ya di yang lagi ongoing yang saya share di grup. Nanti coba dicek berhubungan dengan sistem penghimunan dana, produk. Kalau kalian sudah install BSI, di BSI ada tuh apa sukuk yang lagi ongoing, yang lagi dibuka. Paham ya? Nanti coba cek di Google Classroom. Saya share kemarin ke Menq dan itu bisa dibeli di aplikasi perbankan. Itu nanti kita bahas juga di dalam penghimunan dana perbankan dalam hal sukuk atau penyaluran produk investasi negara. Kemudian next, itu bisa nanti kalau kita ketemu saya tunjukkan kalau kalian belum menginstal aplikasinya. Oke, adapun ini, nah ini yang membedakan peran kita perbankan syariah dengan konvensional adalah kita memiliki peran yang langsung kontribusi ke lembaga keuangan non komersil, lembaga siswa dan cash wakaf link sukuk itu juga sama dengan sukuk. Intinya adalah perbankan konven itu tidak memiliki yayasan, tidak diwajibkan memiliki sumbangan, berkontribusi langsung itu tidak ada. Mereka membahasakannya dengan cara CSR, Corporate Social Responsibility. Tapi itu sejatinya, kalau saya pribadi sebagai orang konvensional ya, homo economicus, kenapa kita harus bayar? Itu adalah pengurang. Tapi di dalam perbankan syariah, yang harus patut disadari adalah ZISWAP ini bukan pengurang, ini adalah bentuk tanggung jawab sosial kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki, memberi kelebihan sehingga kita harus mentaati aturannya. Dan bukan riset ya. Sebuah studi yang saya lakukan belum dipublikasi itu ketika kita melakukan aktivitas ini atau kita berbagi dengan niat taat perintah Allah ternyata memiliki fungsi yang sangat besar, baik neuroscience, orang yang berbagi ternyata meningkatkan hormon-hormonnya. Dalam ekonomi ini akan saya buktikan belum ada orang yang dermawan karena taat kepada perintah Allah itu bangkrut. Kemudian saya perluas, belum ada orang dermawan apapun agamanya ketika dia berbagi itu ternyata dia tidak bangkrut. Artinya bangkrut bukan karena berbaginya. Karena di lapangan saya menemukan ada komplain, ini tetanggaku, saudaraku ini dia suka berbagi tapi bangkrut. Setelah saya telaah ternyata dia berafiliasi dengan utang riba. Berarti bukan karena hobi berbaginya, tapi karena ada utang ribanya. Kalau hanya hobi berbagi, taat kepada agamanya, saya rasa belum ada. Dan itu belum saya buktikan secara empiris, namun masih hipotesisnya. Kemudian secara sosial, ternyata orang yang suka berbagi, otomatis orang ketika suka berbagi karena ketaatan kepada agamanya, terutama Islam, maka di mata sosial, dia akan menjadi individu yang baik, individu yang disukai masyarakat. Ada berapa tadi? Neuroscience sudah ya, ekonomi sudah, sosial sudah, secara psikologis. Ternyata orang yang suka berbagi, psikologisnya itu lebih sehat, lebih baik dibanding orang yang pelit. Orang yang pelit itu psikologisnya berbahaya. Itu ada juga yang terakhir, sebentar.
agama. Ya, menurut agama. Orang yang berbagi, maka dia akan lebih dekat dengan agamanya, lebih dekat dengan, merasa lebih dekat dengan penciptanya. Karena sudah merasakan, oh aku mentaati, aku merasakan manfaatnya, sehingga dia merasa lebih dekat dan ada rasa ketergantungan atau rasa candu. Wah, kalau nggak berbagi kok rasanya aku nggak bisa mendekat Allah, karena ini bentuk cinta kasih kepada Sang Pencipta. Itu dari si agama. Jadi ada 5 hal yang bisa meningkatkan, dan harusnya lembaga keuangan syariah ketika menerapkan ini bisa merasakan 5 keutamaan, dan saya mencoba mencari formula apakah bisa memanajemen resiko dengan cara berbagi, karena banyak dalil-dalil yang mengatakan shadaqatun tunfiul bala dan derivasinya. Dan itu ketika individu berhasil, dan misalkan ini yang saya uji cobakan, satu lembaga bisnis, satu entitas bisnis, baik itu lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan, ketika individu-individu yang berada di dalamnya ini merutinkan aktivitas itu, harusnya balak ataupun cobaan yang dirasakan oleh suatu entitas bisnis ini akan bisa dikurangi, karena individu saja bisa terlindungi. Dan ini yang saya lakukan sementara ini adalah di kelas-kelas, dan mendapat respon beberapa jawabannya ternyata bisa menjadi bukti. Secara individu bisa, tapi belum pernah saya lakukan ke sebuah lembaga, misalkan ayam geprek susu gitu, menggencarkan anak buahnya untuk berbagi. Seberapa kecil, pokoknya berbagi setiap reguler setiap hari, atau reguler setiap pekan, atau reguler setiap bulan, itu akan saya coba analisis, apakah dengan melakukan rutinitas itu, resiko bangkrut atau resiko kerugian finansial pada lembaga itu dan anggota di dalamnya itu bisa berkurang apa tidak. Ini saya ingin melakukan di sektor perbankan juga. Ketika dia merutinkan itu, bukan hanya lembaga tapi individu yang di dalamnya juga merutinkan, jumlahnya terserah sekecil apapun, tapi ketika itu dirutinkan, apakah bisa mencegah risiko-risiko. Terus next, ini dampak distribusi ya. Nanti kita bahas lebih detail. Kita sudah selesai waktunya. Ini terakhir. Oke, ini nanti kita bahas kemudian. Terus next. Harapan kita, tantangan terus next. Apalagi yang saya tambahkan next. Oke, ini problem ya. Harusnya jika ingin riset di sektor perbankan, inilah yang harusnya diperhatikan. Ini juga sama, ini menjadi konsep saya, dan alhamdulillah sudah membuat tulisan terkait dengan indeks literasi. Semoga nanti kalian coba cek, karena bukan ingin menyaingi, tapi saya ingin melengkapi apa yang sudah ada literasi tentang syariah dengan berbagai ide-ide yang saya rasa belum banyak ditulis, sehingga saya ingin melengkapinya, bukan menyaingi penulis-penulis terdahulu. Bisa dicek nanti. Next, indeks literasi, terus oke, permodalan. Nah, ini nanti kita coba bahas ya, apakah benar-benar perbankan ini masuk, apa istilahnya, dikritik. Nanti akan kita coba cek kritik, apakah sektor real ini sektor real yang besar atau sektor real yang kurang mampu. Artinya, apakah benar bank syariah ini melaksanakan fungsi likaila yakuna dulatan bainal agniya. Nanti tolong diingat-ingat ini ya. Ini kan saya rekam, saya upload juga. Yang kita bahas di kemudian adalah apakah bank syariah sudah menjalankan fungsinya sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an, supaya harta itu tidak beredar di kalangan kaya saja, tapi juga beredar di kalangan yang UMKM. Terus next, tantangan konsolidasi selesai belum? Oke, ini ya. Ini nanti kita bahas juga, apakah wajar bagi seorang pelajar yang mempelajari ekonomi syariah dan juga perbankan syariah mengukur kesuksesan syariah hanya dengan alat ukur yang sama dengan mengukur konvensional. Ini kritik saya terhadap alat ukur ini ya. Ini kan RO Acar ini kan kapitalis. Apakah mengukur perbankan syariah dengan alat ukur konven ini reliable? Apakah masih penting? Misalkan saya melihat keimanan Rian Helga dan Karisma dengan alat ukur seberapa sering mendatangi tempat ibadah berdasarkan alat ukurnya salah satu jurnal yang ada di Amerika, yaitu ketika datang ke tempat ibadah seminggu 3 kali dianggap religius. Nah, itu kan
agama, bukan Islam. Kalau Islam harusnya disesuaikan dengan agamanya, bahasanya gitu ya. Jadi mengukur kesuksesan perguruan syariah, tapi alat ukurnya alat ukur konven. Apakah ini masih oke? Padahal ada aspek-aspek lain yang harusnya dipertimbangkan, tapi di sini belum. Nah, ini kritik kita, nanti kita bahas. Terakhir, apa? Sudah selesai, Rian? Sudah ya? Oke, next. Ya, itu sama tadi. Viv, kamu kok goib? Kamu kemana? Kamera saya kalau dinyalain nge-lag Pak jaringannya. Oke, berarti kasih konfirmasi biar tidak salah. Nanti dikira goib tidak ada. Ini ya, ini benar, ini masalah kita masih terkonsentrasinya perbankan ini di Pulau Jawa ya. Tapi alhamdulillah kemarin kita sudah bahas ya di NTB, Aceh, ini alhamdulillah sudah mensyaratkan perdanya. Nanti coba dicari tuh perdanya ya. Coba dicari di next, coba ditampilkan. Bener nggak sih? Saya hanya mendengar cerita dan mendengar diskusi di ruang-ruang akademik, tapi saya belum melihat perdanya. Coba nanti kalian coba cari perdanya Aceh sama perda, yang saya tahu perdanya Aceh, tapi yang sudah buka BPD-nya ke Syariah itu NTB dan akan disusul oleh Kepri atau Riau, saya lupa. Itu BPD-nya memang beritanya coba dicari ya infonya, tapi perdanya yang Aceh, bener nggak sih Aceh ini melarang aktivitas lembaga keuangan konven di wilayahnya? Kita coba nanti dibantu cari ya, Rian dan Afif dan Kakak, untuk kita bahas di sistem penghimunan dananya. Kemudian next. Tingkat Islamnya kan di sana lebih kuat. Ini per provinsi ya. Next. Oke, saya rasa itu kita cukupkan hari ini. Mohon maaf jika ada kurang dan salahnya. Semoga di pertemuan berikutnya kita akan membahas sudah ke arah mikro. Artinya arah mikro itu sudah ke arah yang lebih perbankan ya. Kalau selama ini masih regulasi, sejarah, peran, itu masih makro. Nanti kita akan mulai bahas detail instrumennya di perbankan ini. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan kita hari ini. Nah, selamat beraktivitas. Mohon maaf, enggak. Kita cukupkan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.